sahabat satu pena dimanapun berada. Sebab saya tahu dari pendaftar, sahabat satu pena berasal dari semua provinsi Indonesia ya. Jadi ada yang mewakilinya dari Aceh sampai dengan Papua. Saya belum hafal nama provinsi baru Papua baru, provinsi baru dari Papua. Jadi saya tidak sebutkan. Hari ini kita mulai pelatihan menulis. Pelatihan ini yang pertama kali diadakan oleh Satu Pena di era kepemimpinan Pak Denny J.A. Kita berharap pelatihan ini akan diselenggarakan terus setidaknya 1 tahun sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Uda Ivan Lanin ya dan narabahasanya yang telah bersedia mengajari kita menulis dan kebahasaan. Uda Ivan Lanin ini adalah orang istimewa di bidang ini karena beliau adalah sebenarnya lulusan ITB yang kalau misalnya ditekuni nyari duitnya mungkin dapatnya lebih banyak, tapi Uda Lanin passionnya kayak ke masalah bahasa. Juga kepada nanti Uda Akmal yang berikan materi di hari terakhir, testimoni pengalamannya mencari uang dari kepenulisan. Teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu ya, saya tidak panjang-panjang, saya hanya membuka. Acara pertama kita buka dengan sambutan dari Ketua Satu Pena, Denny J.A. Seperti biasa, dia mengirimkan pidatonya melalui video. Kita nikmati sekarang. Sahabat, teknologi tinggi di era internet telah membunuh sebagian penulis. Di era ini, informasi, buku, dan hiburan membanjir sebagai satu sajian yang bahkan dapat diperoleh secara gratis dan cuma-cuma. Publik luas semakin cenderung tidak membeli buku, bahkan publik luas semakin cenderung tidak membaca lagi buku yang utuh. Namun sebaliknya, justru di era ini juga para penulis tertentu menjadi sangat kaya raya, menjadi triliuner. Setiap tahun majalah Forbes membuat list top 10 penulis yang perolehannya di tahun itu di atas 1 triliun rupiah. Apakah yang menjadi pembedanya antara penulis yang tak bisa survive di era sekarang ini karena tak lagi bisa mengandalkan sisi ekonominya hanya dari buku karangannya? Apa beda mereka dengan penulis yang tak hanya survive tapi juga menjadi triliuner? Bedanya adalah penulis yang sukses ini, di samping mereka memiliki skill menulis, mereka pun juga dilengkapi oleh skill entrepreneurship. Itulah pengantar untuk kita masuk ke dalam pelatihan kali ini, pelatihan yang dibuat oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Per hari ini saya mendengar dari Ketua Pelaksana Jomi Nofri bahwa peserta Satu Pena yang ikut sekitar 250 penulis, anggota Satu Pena dari Aceh hingga Papua, dan yang kali ini menjadi mentor kita, menjadi guru kita, menjadi sahabat yang memberikan aneka wawasan. Teman-teman dari Narabahasa, Ivan Lanin dan teman-temannya, juga bro kita Akmal Nasri Basral yang juga salah satu tokoh di Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Topik kita
penulisan fiksi dan esai, serta tip atau kiat-kiat berwirausaha. Peran saya memberikan sentuhan awal agar teman-teman terlebih dahulu mendapatkan satu mindset betapa pentingnya semangat entrepreneurship bagi penulis untuk survive di zaman ini. Kita mulai dari slide ini. Ini satu berita mengenai J.K. Rowling, apa yang terjadi padanya sehingga ia bisa tumbuh menjadi penulis yang sukses. Saya fokus di sini belajar dari penulis entrepreneur. Dalam hal ini kita fokuskan belajar dari pengalaman hidup J.K. Rowling. Ini berita dari media Become a Writer Today di tahun 2022. Media ini membuat list 25 penulis paling kaya berdasarkan ukuran dana yang mereka terima dari royalti buku karangannya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah sukses mereka. Ini media, ini berita dibuat di tahun 2022. Nah, di sini tentu saja puncaknya adalah J.K. Rowling. Per hari ini penghasilannya sekitar 1 billion US dollar, itu sama kira-kira dengan 15 triliun rupiah. Para ahli, para pencari informasi mencoba mendalami dari mana sajakah dana 15 triliun rupiah ini bisa dikumpulkan oleh J.K. Rowling, karena buku pertama yang ia terbitkan itu belumlah 30 tahun yang lalu, itu lebih awal dari itu, tapi dana yang ia kumpulkan sudah banyak sekali. Ini ada beberapa wahana yang diterjemahkan dari karya-karya novel J.K. Rowling yang menghasilkan dana begitu banyak baginya. Pertama adalah ini novel serial Harry Potter ini segera menjadi serial film TV. Inilah yang diharapkan oleh banyak penulis agar karyanya semakin banyak dinikmati banyak orang, semakin memberi inspirasi. Bagus sekali jika ia juga menjadi serial TV, sehingga kisah dan inspirasi dari novel-novelnya ini dapat mengunjungi dan menyentuh para pembaca dari rumah ke rumah, dari beranda rumah mereka masing-masing, dari ruang tamu rumah mereka masing-masing melalui TV. Jadi pertama adalah serial TV. Kedua, ini juga jarang terjadi, tapi ini mulai menjadi tren. Novel-novel yang begitu diminati, yang populer, apalagi jika ada misteri di sana, novel itu pun segera bisa dialihwahanakan menjadi video games. Jadi game-game yang sekarang ini populer, terutama di kalangan milenial, itu dibuat dari banyak bahan, salah satunya dari novel yang populer dan memberikan banyak misteri, di mana novel J.K. Rowling Harry Potter juga menjadi salah satunya. Ini wahana kedua, video games. Ketiga, ini juga yang menarik lainnya, bahwa novel Harry Potter juga menjadi theme park, menjadi tempat kunjungan pariwisata seperti Dufan di Indonesia atau Walt Disney di luar negeri, di mana di sana bangunan-bangunan dan karakter-karakter dalam novel Harry Potter itu dihidupkan 3 dimensi, sehingga seolah-olah kita menghadapi satu realitas novel itu di dunia nyata. Keempat, di samping menjadi theme park,
Novel Harry Potter juga menjadi tontonan teater di kelas yang bagus, Broadway di London dan juga di Amerika. Dan ini pun juga menjadi idaman banyak penulis jika pada satu waktu karya-karya mereka pun dipentaskan menjadi novel. Yang kelima, dan ini hebatnya, serial novel dari J.K. Rowling itu menjadi 8 film layar lebar. Disinilah dana banyak mengalir, karena dengan menjadi layar lebar, apalagi dia mendunia, begitu banyak penonton yang bisa datang, bisa diserap, melampaui mereka yang membaca novelnya. Keenam, nah inilah awal semuanya, bahwa awalnya adalah serial novel Harry Potter yang berjumlah 7 serial, tapi 7 serial yang tidak hanya mengubah hidup J.K. Rowling, tapi juga mengubah dunia sastra, di mana dari novel bisa berubah menjadi video game, bisa berubah menjadi theme park. Tapi bagaimana awal mulanya J.K. Rowling? Nah, ini data yang mungkin sebagian dari kita belum tahu, bahwa J.K. Rowling itu sebelum terbitnya Harry Potter pertama kali di tahun 1997, ia hidup sangat-sangat sederhana, bahkan juga sempat mendapatkan tunjangan negara. Ia bukanlah satu figur penulis yang kaya raya sejak awal, tapi ia benar-benar merintis jalan dari bawah. Ini bisa dikatakan J.K. Rowling ini from zero to hero, bagaimana ia pelan-pelan menapak karirnya dari satu penulis yang bahkan pengangguran, bahkan tak memiliki uang, bahkan disubsidi oleh negara, sehingga akhirnya menjadi penulis yang salah satu paling kaya saat ini. Maka ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari J.K. Rowling, dari tokoh yang from zero to hero. Pertama, memiliki visi yang kuat soal buku apa yang akan ditulis. Sebelum Harry Potter meledak, Harry Potter sudah hidup lebih dahulu di kepala J.K. Rowling. Ia endap-endapkan itu kisahnya, ia endap-endapkan karakter apa yang ingin ia bentuk. Ia renung-renungkan bagaimana setting dari kisah itu, apakah sepenuhnya ini kisah-kisah yang sifatnya realistik atau kalau diubah, ikut juga ada fantasi di sana, dunia para sihir di sana. Itu yang lama direnungkan oleh J.K. Rowling, dan ia mulai menulis dengan vision, visi. Visi inilah, jika sesuai dengan selera masyarakat, membuatnya menjadi besar. Jadi sahabat, ingatlah di sini bahwa prinsip pertama kita, jika ingin menulis satu karya yang akan panjang jejaknya, kita tidak menulis dalam rangka menulis, sekedar menggerakkan ide-ide kita, tapi kita mulai dengan renungan sebuah vision, sebuah hal yang nanti pada waktunya akan menjadi brand kita, menjadi satu reputasi kita. Kira-kira apa bentuk detail, karakter, style dari karya yang akan kita lahirkan itu. Ide Harry Potter memang datang dari perjalanan ketika J.K. Rowling naik kereta api dari Manchester ke London. Datang itu ide padanya, saat itu ia seorang wanita muda yang hidupnya sangat sederhana, di apartemen yang sangat murah, tapi ia butuh waktu 5 tahun untuk mematangkan kisah Harry Potter hingga sangat-sangat detail. Ia pikirkan karakter-karakter utamanya, di manakah dia tarik dari karakter ini, karena di samping keunikan kisah, juga
daya tarik karakter menjadi salah satu pesona yang membuat pembaca datang padanya. Jadi pertama adalah vision, kedua yang juga dihadapi J.K. Rowling adalah ikhlas menerima jalan mendaki menuju puncak gunung. Tak mudah ia dapatkan sukses dalam karir sebagai penulis. Ia alami sendiri berapa kali ia mengalami depresi di tengah penulisan itu. Belum jadi itu Harry Potter, ia mengalami depresi, ia menjadi penganggur, ia pun juga kemudian bercerai dengan suaminya. Banyak hal harus ia hadapi saat itu, di antaranya pernikahannya gagal, tapi kemudian juga ia punya bayi, ia tak punya penghasilan yang membuatnya hidup dari tunjangan negara. Ini semua situasi pribadi yang datang bersamaan dengan proses kreatifnya sebagai penulis. Betapa ia membayar karya-karya besarnya ini melalui keperihan hidup pribadi. Dan siapa yang duga bahwa pertama kali ketika Harry Potter itu menjadi novel dan draft, novel itu ditolak oleh 12 publisher. Mereka mengatakan, oh ini kisahnya tak biasa, bagaimana mungkin ini bisa menjual kisah dunia penyihir di era sekarang. Ditolak di sini, ditolak di sana, ditolak di sini, ditolak di sana. Tapi ia terus persisten, ia terus mencoba menjajakan karyanya karena ia meyakini ini karya batinnya, hasil renungannya yang mendalam. Nah, ketiga, di samping tadi kita ikhlas menerima jalan terjal menuju puncak gunung, kita pun militan dan tanpa mundur untuk berkarya. Ada passion ini yang kita tumbuh-tumbuhkan, bahwa karya ini anak batin kita, ia harus hidup menjadi karya dan harus diterbitkan. Awalnya novel dari J.K. Rowling diterima, pada ujungnya setelah 12 kali ditolak dan dihargai 60 juta rupiah saja. Ini angka yang kecil sekali untuk ukuran living cost di London sana ya. Di Indonesia itu besar, 60 juta, tapi di London ini untuk living cost di sana sangat kecil sekali. Tapi apa daya, ini karya perdananya sudah bagus, ada penerbit yang bersedia menerbitkan ini, yaitu Bloomsbury Publishing, sementara 12 penerbit yang ia hubungi sebelumnya menolak itu. Dan disinilah awal segala hal. Tak terduga ternyata Harry Potter itu meledak. Dan selanjutnya novel-novel serial Harry Potter itu harganya dihargai oleh publisher 25 kali lipat banyaknya, dari 4.000 US dollar menjadi 100.000 US dollar atau 1,5 miliar rupiah. Dan kini kita tahu novelnya serial Harry Potter ini sudah laku 15 juta kopi, dan J.K. Rowling menjelma menjadi penulis yang triliuner. Ia benar-benar merangkak from zero, seorang pengangguran yang hidup dari tunjangan negara, menjadi seorang triliuner dengan kekayaan sekarang ini asetnya 15 triliun rupiah. Inilah 3 pelajaran yang kita pelajari dari J.K. Rowling. Pertama, punya visi kuat, karya apa yang akan kita ciptakan. Vision inilah yang paling penting, salah satunya. Kedua, hidupkan passion juga kuat pada diri kita, agar tahan resiko, agar tahan banting. Apalagi jika kita ingin menerbitkan karya-karya yang unik, yang berbeda dengan tren zamannya. Ini ada risiko ditolak oleh berbagai publisher, ditolak oleh berbagai jaringan, tapi hanya ketahanan dan kekuatan passion kita dalam menulis yang membuat kita ikhlas menerima segalanya. Dan ketiga yang penting juga adalah militanlah berkarya dan juga buka peluang aneka wahana. Bahwa betapa karya kita walaupun awalnya dari novel,
itu ujungnya bisa menjadi film layar lebar, ujungnya bisa menjadi serial TV, ujungnya bahkan bisa menjadi video games dan juga theme park. Bisa menjadi wahana-wahana dari novel itu yang diwujudkan dalam bangunan-bangunan unik atau tokoh-tokoh yang unik dalam satu wahana seperti dunia fantasi di negara sang penulis. Sahabat, jadi inilah inti dari pelatihan ini, bahwa kita ingin sekali teman-teman satu pena tidak hanya punya skill menulis, apakah itu fiksi ataupun non-fiksi, tapi juga punya entrepreneurship sebagai penulis, karena hidup di zaman ini yang begitu tinggi kompetisinya. Yang unggul tidak hanya mereka yang bagus tulisannya, tapi juga mereka yang mengetahui aneka tips dan peluang-peluang membuat karyanya dibaca, meluas, komersil, bahkan juga bisa beralih ke berbagai wahana, mulai dari teater, film layar lebar, bahkan juga bisa menuju video games. Itu semua adalah entrepreneurship. Salam. Terima kasih pada Bung Denny JA. Semoga harapannya hadir seorang atau 2 orang atau 5 orang atau 10 orang J.K. Rowling dari Indonesia. Dan lebih bagus lagi kalau dia ada dari sini, dari 183 yang sudah hadir di pelatihan Satu Pena kali ini. Oke, agar menghemat waktu, saya serahkan saja acara ini kepada Ivan Lanin dan timnya dari Narabahasa untuk memandu pelatihan. Silakan, Mbak Nabila. Terima kasih banyak, Pak John. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahari yang akan membantu jalannya rangkaian kegiatan pelatihan pada kali ini. Tadi saya sempat membaca ruang obrolan sebentar. Bapak Ibu ada yang dari Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Natuna, tadi ada juga Papua, Cilegon. Dia dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, di mana Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mengenalkan sedikit tentang pengajar kita pada hari ini. Ada Uda Ivan Lanin. Selamat pagi, Uda. Pagi, Mbak Nabila. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Uda Ivan ini adalah seorang ahli bahasa Indonesia yang mendapat penghargaan Peneroka Bahasa Indonesia Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas keaktifan beliau dalam menyebarkan pengetahuan bahasa Indonesia melalui media daring. Nah, Uda Ivan juga pernah menjadi editor penerjemah bahasa Indonesia di Google, pengurus Himpunan Penerjemah Indonesia, anggota tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, anggota tim penyusun Thesaurus Bahasa Indonesia Thesamoko, anggota tim pengarah Kongres Bahasa Indonesia 11, dan Dewan Pertimbangan Istilah dari Bahasa. Uda Ivan Lanin juga telah menerbitkan 2 buku. Yang pertama itu berjudul Xenoglosophilia, Kenapa Harus Inggris, dan buku Recehan Bahasa, Baku Tak Mesti Kaku. Selamat pagi, Uda. Apa kabar nih, Uda? Pagi, kabarnya baik, Mbak Nabila. Nah, baik. Sebelum itu, Bapak Ibu mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum masuk ke pemahaman teori bersama Uda Ivan Lanin. Boleh silakan dinyalakan kamera. Ini sudah banyak yang menyalakan kamera, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera. Oke, kalau seperti itu tanpa berlama-lama, langsung saja silakan Uda Ivan. Terima kasih Mbak Nabila. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti tadi diperkenalkan, nama saya Ivan Lanin. Sebelumnya saya mohon maaf dulu bahwa hari ini saya agak pilek, jadi mungkin suara saya bindeng nanti. Tapi insya Allah masih bisa untuk melanjutkan, untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak John, saya itu memang orang teknik yang nyasar. Saya nyasar ke dalam dunia kebahasaan. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari perkembangan karir saya, pada awalnya itu juga saya mainnya tidak jauh-jauh dari bahasa. Begitu lulus, saya lulus tahun 99 dari Teknik Kimia ITB, saya langsung menjadi orang yang mempelajari bahasa. Tapi ketika itu bahasa yang saya pelajari bahasa komputer. Saya belajar bagaimana caranya membuat
program komputer. Itu saya jalani kurang lebih selama 10 tahun. Kalau ada orang bertanya, kenapa sih jadi suka dengan bahasa Indonesia? Jawaban asal saya bilangnya, karena saya belajar bahasa komputer. Sewaktu belajar bahasa komputer, mau tidak mau saya akan belajar pola dari bahasa komputer tersebut kan. Ketika saya kemudian belajar bahasa manusia, saya kaget. Ternyata bahasa manusia itu menyebalkan. Kalau bahasa komputer, semuanya itu serba teratur. Kalau kita salah, misalnya dulu untuk pengakhir sebuah sintaks, itu saya akan menggunakan titik koma. Kalau tidak ada titik koma, aplikasinya tidak jalan. Kalau bahasa manusia, kita salah titik, salah koma, kata kita kan yang penting pesannya sampai. Tetapi kalau kita perhatikan juga, ketertiban kita sewaktu menulis tanda titik koma, itu akan menyebabkan pesan kita lebih mudah dipahami. Saya ambil contoh, salah satu contoh yang paling sering saya gunakan itu, kalau kita menulis kata sapaan, nenek, bapak, ibu, itu kita harus memberi koma sebelumnya. Bayangkan kalau orang membaca, mari makan nenek. Kalau dia baca, mari makan nenek. Kalau tidak memperhitungkan aspek logika, orang akan merasa bahwa nenek di situ adalah objek. Jadi yang terjadi adalah orang mengajak makan nenek. Kalau kita beri koma, pesannya akan berbeda. Nah, itu contoh bagaimana tanda koma bisa menyelamatkan nyawa. Jadi waktu saya belajar bahasa Indonesia kembali pada tahun 2006, sebenarnya penyebabnya sederhana. Saya terjun langsung untuk mulai menulis. Kalau Bapak Ibu mungkin memang memiliki kegemaran yang berbeda-beda ya dalam hal menulis. Ada yang menulis fiksi, ada yang menulis non-fiksi. Ketika itu, waktu tahun 2006, saya tidak sengaja bertemu dengan Wikipedia Bahasa Indonesia. Itulah yang menurut saya mengubah pandangan saya terhadap keterampilan berbahasa. Sebelum itu, mungkin sama seperti kebanyakan orang di Indonesia, saya tidak merasa bahwa keterampilan bahasa itu benar-benar perlu diperhatikan. Menurut saya berbahasa itu sama seperti kita bernapas. Itu sesuatu yang secara alamiah sudah bisa kita lakukan kan. Tidak perlu kita perhatikan. Tapi dengan kita memperhatikan sedikit saja bagaimana caranya kita berbahasa, apa yang kita tulis, apa yang kita keluarkan lewat lisan, itu akan jadi jauh lebih bagus. Sebenarnya kan semua hal seperti itu ya. Belakangan ini ada suatu konsep yang disebut kewawasan atau mindfulness. Kalau mau makan itu harus wawas, sadar apa yang masuk dari mulut kan. Terus mau bernapas itu juga harus wawas. Kita menyadari bagaimana caranya kita bernapas. Sewaktu berlatih yoga misalnya, itu kan kita perlu yang pertama biasanya diajarkan oleh seorang yogini itu bagaimana mengatur napas. Ini juga yang saya terapkan di dalam berbahasa. Ketika saya mengajarkan bagaimana memperbaiki, saya tidak bilang bagaimana cara menulis ya, karena kalau cara menulis, saya pikir kebanyakan orang Indonesia bisa mengetahui caranya. Tapi bagaimana memperbaiki kualitas tulisan, langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah menyadarinya. Kita biasanya menulis itu nggak berpikir panjang. Sebenarnya memang yang namanya menulis itu kan proses kreatif ya, proses ketika kita menggunakan otak kanan. Nah, yang sering kali kita lupakan adalah kita tidak menggunakan otak kiri kita untuk melakukan penyuntingan dan melakukan perencanaan. Ini yang nanti akan coba saya bahas. Materi yang diminta oleh teman-teman dari penyelenggara Satu Pena itu beragam sekali. Nanti mungkin kita akan coba jabarkan ya, bagaimana caranya kita membagi berbagai jenis penulisan. Saya izin untuk bagikan layar. Sesi hari ini kita punya waktu yang jatah saya itu 2 hari. Hari ini dan besok. Hari ini saya akan berfokus pada penulisan non-fiksi. Besok saya akan sampaikan penulisan fiksi ditambah dengan pengetahuan tata bahasa. Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah berbahasa yang baik dan benar. Di antara Bapak Ibu sekalian juga mungkin ada yang berprofesi sebagai guru. Ini kan sesuatu yang memang sudah melekat ya, apalagi kalau misalnya gurunya guru bahasa Indonesia. Ketika kita terjun ke dunia kerja, dunia nyata, saya sudah melakukan ini selama kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun, sejak tahun 2020, saya sudah mengajar ratusan kelas dan ratusan ribuan bahkan ya audiens. Dan pada akhirnya, saya sampai pada satu simpulan bahwa hal pertama yang perlu diketahui orang itu adalah bahasa yang baik dan benar.
Jadi saya tidak menciptakan konsep baru, saya hanya membuat konsep lama ini menjadi lebih relevan. Apa yang disebut dengan bahasa yang baik? Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan konteks. Sewaktu menulis, kita akan menulis dalam berbagai jenis tulisan. Ada juga bahkan berbicara ya, berbicara pun juga lisan di sini konteksnya bermacam-macam. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan peradaban manusia, berbagai jenis media lain muncul. 4 tahun yang lalu kita tidak kenal dengan TikTok. Mungkin kenal, cuman ketika itu TikTok belum terlalu terkenal, belum terlalu banyak penggunanya. TikTok ketika itu kalau saya tidak salah tahun 2019 berada pada posisi ke-13 dari media sosial terpopuler yang digunakan orang. Sekarang TikTok itu menduduki peringkat keempat. Jadi urutannya yang pertama YouTube, yang kedua itu adalah WhatsApp, yang ketiga itu Instagram, dan yang keempat, ini sangat mengejutkan, TikTok. Jadi TikTok ini menumbangkan posisi Facebook. Pada tahun sebelumnya yang menduduki peringkat keempat itu Facebook. Setelah itu yang kelima itu baru Facebook. Tadi kan TikTok 4, kemudian Facebook kelima, dan setelah itu Twitter. Kenapa kita perlu memperhatikan ini? Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Denny, itu yang diharapkan dari Bapak Ibu ini juga Bapak Ibu itu bisa bukan hanya menulis, melainkan juga sukses di dalam melaksanakan kewirausahaan. Modal pertama yang perlu Bapak Ibu kembangkan sekarang adalah, kalau belum punya ya, segera buka akun media sosial. Itu harus dimiliki oleh seorang penulis. Kalau kita lihat tujuan akhir penulis itu biasanya kemana sih? Tujuan akhir penulis itu ingin bukunya itu diterbitkan oleh penerbit, kan? Biasanya begitu. Ya walaupun ada saja yang menerbitkan secara indie atau memutuskan untuk menerbitkan lewat platform digital. Tapi biasanya salah satu keberhasilan seorang penulis itu dianggap dengan dia bukunya, karyanya diterbitkan melalui penerbit cetak. Penerbit cetak saat ini semakin perlu memastikan bahwa dia tidak mengalami kerugian. Ini saya dengar dari beberapa teman penerbit. Kebetulan saya selalu ikut dalam acara Pacar Merah. Pacar Merah itu adalah salah satu acara pameran buku. Kemarin juga baru ada pameran buku di Jakarta. Yang terakhir Pacar Merah itu di Surabaya. Di dalam acara Pacar Merah itu berbagai penerbit bergabung. Nah, kesempatan itu biasanya saya pakai untuk ngobrol-ngobrol. Bagi penerbit, mereka ini sekarang ketika berburu buku untuk diterbitkan, mereka bukan hanya melihat pada kualitas buku tersebut. Mereka juga akan melihat bagaimana kekuatan sang penulis untuk bisa menggerakkan orang membeli bukunya. Itu sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini belum punya media sosial, segera buka. Kemudian juga segera aktif. Bisa dipilih, terserah mau pilih apa, mau Instagram boleh, yang paling gampang biasanya Instagram. Itu saya bilangnya mungkin platform sejuta umat. Tapi Bapak Ibu juga bisa aktif di Twitter. Minimal 1 hari sekali deh nongol, dan salah satu yang perlu diperhatikan adalah citra. Itu juga perlu saya tekankan. Kalau saran saya, buatlah citra yang menunjukkan bahwa kita memang memiliki kemampuan untuk menulis. Misalnya dengan membagikan kiat-kiat menulis, atau misalnya dengan berusaha menjalin hubungan dengan berbagai akun penulis yang ada. Nah, dengan seperti itu, orang terutama penerbit ya, mungkin begitu dia melihat akun kita aktif, mereka juga akan menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat mereka bersedia untuk menerbitkan buku kita. Nah, kembali ke sini, kalau kita lihat dari laras bahasa yang kita bisa garap di dalam penulisan itu bisa dibagi menjadi 6. Ini berdasarkan kristalisasi yang saya lakukan ya. Sebenarnya ada lagi berbagai subgenre, tapi secara umum saya mungkin baginya menjadi 6. Yang pertama yang paling lentur itu adalah laras bahasa sastra. Ini karya fiksi. Kemudian yang lain adalah karya non-fiksi, mulai dari kreatif hingga hukum. Yang mana yang bisa digarap? Itu kalau dilihat di sini, ini yang akan kita bahas sekarang, itu adalah 4 laras bahasa ini. Sastra, kreatif, jurnalistik, dan ilmiah. Semua ini saya berikan karena saya rasa Bapak Ibu itu masing-masing memiliki minat sendiri-sendiri kan.
Saya tidak bisa mengambil anggapan yang serupa bahwa semua yang hadir di sini gemarnya menulis fiksi, belum tentu. Ada juga mungkin yang lebih gemar untuk menulis non-fiksi. Di dalam non-fiksi pun ada beberapa jenis tulisan. Jadi yang paling pertama Bapak Ibu perlu lakukan adalah coba identifikasi dulu apa yang menjadi minat dan apa yang menjadi kemampuan utama kita. Sastra secara tradisional bisa dibagi menjadi 3, yaitu puisi, cerpen, dan novel. Ini tradisional ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya berkembang. Secara tradisional itu ada puisi, prosa, dan drama. Itu secara tradisional. Ini saya berikan contohnya saja. Puisi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, ada cukup banyak. Kemudian prosa itu secara umum mungkin kita bisa bagi berdasarkan panjangnya. Ada yang tradisional itu ada cerpen dan ada novel, itu tradisional. Kemudian berkembang lagi ada fiksi mini. Lalu di tengah-tengah antara cerpen dan novel itu ada novela. Nah, saya baru saja baca buku sebuah novela yang mengarang itu Mas Ardi namanya, saya lupa, Yunanto kalau nggak salah. Bermain Rahasia judulnya. Pendek, cuman menarik. Jadi ini sastra. Kemudian untuk sastra, keterampilan yang diperlukan itu ya keterampilan untuk bercerita. Kemudian laras bahasa kreatif. Ini ada cukup banyak. Laras bahasa kreatif ini yang bisa Bapak Ibu garap cukup banyak. Misalnya kisah perjalanan. Kemudian kisah biografi. Nah, ada juga lahan lain yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya, yaitu yang pertama penulisan konten. Penulisan konten ini menurut saya sekarang sedang marak digemari orang. Content writing. Hampir semua perusahaan, hampir semua lembaga dan organisasi itu biasanya harus membuat situs web. Nah, di dalam situs webnya itu kemudian dia akan membuat artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan jenamanya. Misalnya Narabahasa. Narabahasa itu membuat situs web, lalu di dalam situs web Narabahasa ada banyak artikel kebahasaan. Karena memang yang ingin kami munculkan adalah kesan bahwa citra bahwa Narabahasa itu menguasai kebahasaan. Jadi kami membuat artikel-artikel itu. Kemudian saya beberapa kali memberikan pelatihan untuk institusi pemerintah, itu mereka rata-rata juga membuat artikel yang sesuai dengan bidang mereka. Misalnya Bank Indonesia misalnya. Bank Indonesia itu bahkan sering mengadakan kegiatan lomba menulis bagi karyawan internalnya. Mereka menulis topik-topik yang berhubungan dengan kebank sentralan. Nah, di dalam penulisan seperti itu pun juga kadang-kadang ada lagi yang terkait seperti keuangan. Lalu contoh lain BPJS Kesehatan misalnya. BPJS Kesehatan itu punya situs web Jamkesnews kalau saya Jamkesnews, maaf, jamkesnews.co. Bapak Ibu bisa coba cari Jamkesnews. Nah, di situs itu juga mereka mengundang para karyawan internal mereka untuk menulis. Jadi banyak instansi yang perhatian terhadap penulisan itu semakin besar. Nah, peluang yang bisa diambil di sini adalah kita bisa berkontribusi untuk menulis di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi untuk bidang tertentu. Tentu saja seringkali yang terjadi di sini kita menulis bukan untuk bidang keahlian kita. Contoh misalnya, saya pernah sekitar 5 tahun yang lalu itu saya masih berprofesi sebagai konsultan. Ketika itu saya ikut dalam sebuah asosiasi yaitu Asosiasi Ahli Manajemen Risiko. Nah, kami ketika itu menyewa penulis konten untuk membuat artikel-artikel yang berhubungan dengan manajemen risiko. Waktu itu yang menjadi penulis konten buat kami itu bukan orang manajemen risiko sebenarnya, cuman dia ahli menulis. Kemudian juga pernah waktu itu saya diminta untuk membuat buku tentang bidangnya itu namanya GRC, ini dalam bahasa Inggris ya, Governance, Risk Management, and Compliance. Tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan. Ketika itu, untuk menyusun buku itu, kami menyewa beberapa orang penulis, dan kebanyakan dari mereka juga bukan ahli di bidang tersebut. Jadi satu hal yang saya amati,
Ketika menulis itu banyak orang yang beralasan, oh ini bukan bidang saya. Ternyata itu tidak berlaku loh Bapak Ibu. Bahwa kita harus menulis dalam bidang kita itu tidak berlaku. Nah ini yang diperhatikan di dalam penulisan konten. Bapak Ibu nanti bisa cari, biasanya kalau mau cari rujukan-rujukannya itu bisa cari content writing namanya. Lalu ada juga copywriting, penulisan wara. Ini digunakan nanti Bang Zari yang akan mengisi acara pada hari ketiga. Itu di dalam penulisan wara atau iklan, ini orang butuh sebuah penulisan yang sifatnya persuasif, meyakinkan orang untuk membeli sebuah produk. Di situ dibutuhkan keterampilan khusus, misalnya dengan menggunakan gaya bahasa. Kalau dilihat-lihat, jenis penulisan dalam kreatif ini memerlukan beberapa keterampilan di dalam penulisan sastra. Jadi kalau saya bilang ini merupakan perpaduan dari penulisan sastra dengan penulisan non-fiksi. Jenis-jenis karya yang lain di YouTube misalnya atau di TikTok atau di Siniar itu podcast, itu seringkali juga membutuhkan skrip. Nah, di dalam membutuhkan sewaktu membuat skrip untuk karya kreatif seperti itu juga dibutuhkan keterampilan menulis kreatif. Laras bahasa berikutnya adalah jurnalistik. Laras bahasa jurnalistik ini nanti kita akan bahas sedikit. Itu yang dimiliki oleh wartawan, tapi untuk kalangan umum sebenarnya laras bahasa jurnalistik ini juga diperlukan. Penulisan artikel, penulisan esai, dan penulisan siaran pers itu menggunakan laras bahasa jurnalistik. Setelah laras bahasa jurnalistik itu adalah laras bahasa bisnis, tapi mungkin ini kita tidak bahas dengan lebih mendetail, karena biasanya laras bahasa bisnis ini dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dunia kerja. Nah, Bapak Ibu di sini kan yang menjadi fokus kita adalah bagaimana bisa menulis untuk di luar dari urusan pekerjaan. Tapi tentu saja sebenarnya keterampilan untuk menulis laras bahasa bisnis ini juga bisa dipakai untuk menjadi penyunting. Karena selain sebagai penulis, profesi lain yang bisa digeluti itu adalah profesi sebagai penyunting atau editor. Kemudian laras bahasa ilmiah. Perhatikan ini makin lama jenis bahasa yang digunakan itu juga semakin kaku ya Bapak Ibu sekalian. Ini sangat bermanfaat agar kita bisa menentukan berapa panjang kalimat yang kita pakai, lalu berapa kata apa yang bisa kita gunakan. Hal-hal ini akan mengurangi pertanyaan yang sangat sering saya temukan, misalnya waktu menulis iklan atau menulis konten media sosial, boleh nggak saya menggunakan bahasa yang tidak baku? Jawabannya dengan sangat tegas, boleh. Pilih kata yang tidak baku boleh, karena di dalam laras bahasa kreatif, kita menggunakan pemilihan kata yang santai. Di dalam laras bahasa sastra, apalagi yang namanya dialog, kalau kita menggunakan dialog dengan bahasa Indonesia yang baku, itu tidak mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia kan. Kalau kita lihat memang kita itu berada pada kondisi diglosia. Itu adalah kondisi yang memiliki ragam bahasa yang berbeda antara ragam bahasa formal dan informal. Jadi kalau kita menulis dialog dengan tukang sayur, terus kita menulisnya, selamat pagi tukang sayur, Bapak tukang sayur, apakah saya dapat membeli sayur 1 kilogram? Itu dialog itu akan dianggap tidak natural oleh para pembaca kan. Nah kembali ke sini, jadi laras bahasa ilmiah itu juga salah satu yang bisa digarap. Cuman di dalam penerapannya kita harus menggunakan laras bahasa ilmiah ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Kita akan menggunakan pendekatan yang menggabung laras bahasa ilmiah dengan jurnalistik. Bahasa yang digunakan populer. Ini yang beken dengan sebutan penulisan ilmiah populer. Dan yang terakhir adalah laras bahasa hukum. Bapak Ibu mungkin tidak ada keperluan ya kalau menurut saya untuk menulis laras bahasa hukum, paling nanti waktu misalnya perlu membuat perjanjian, misalnya perjanjian dengan penerbit atau perjanjian dengan orang lain, itu membutuhkan laras bahasa hukum. Ini yang pertama, yaitu bahasa yang baik. Yang kedua yang Bapak Ibu perhatikan adalah satuan bahasa. Ini bahasa yang benar. Jadi kalau dirangkum nih, pembahasan yang akan kita lakukan selama beberapa hari ini, 2 salindia ini yang menurut saya paling penting Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu pahami. Bahasa yang baik dalam bentuk laras bahasa dan bahasa yang benar dalam bentuk satuan bahasa.
Coba kita bedah. Sewaktu menulis, itu yang pertama Bapak Ibu perlu lakukan kan adalah memikirkan gagasan, kemudian mewujudkannya menjadi bentuk tulisan, lalu memastikan bahwa tulisan itu bisa menyampaikan pesan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu disebut dengan wacana. Ini tataran bahasa yang pertama. Perwujudan dalam bentuk wacana ini biasanya kita memikirkan ide, kemudian mungkin kita akan membuat kerangka tulisan. Sampai di sana saja kita sudah punya coret-coretan, draft, apa yang mau kita buat, itu bisa dibilang kita sedang menyusun wacana kita. Penyusunan wacana ini akan berbeda-beda antara berbagai jenis tulisan. Semakin panjang tulisan, semakin banyak wacana yang perlu kita susun. Sewaktu kita menyusun artikel 500 kata, penyusunan wacananya sederhana. Biasanya kita cuma perlu memikirkan, oke, topik apa nih yang saya mau buat. Misalnya, saya mau buat artikel tentang perbedaan antara mentoring dan coaching. Misalnya ya. Itu idenya kan saya pikirkan dulu. Biasanya ide itu berangkat dari pengalaman kita. Nanti kita akan bahas pada hari kedua ya, tentang bagaimana menggali ide. Tapi secara umum, orang itu biasanya ide itu muncul pada saat-saat yang tidak pernah diduga. Buat saya, tempat yang paling produktif untuk menghasilkan ide itu kamar mandi. Ini agak memalukan sebenarnya, cuman mungkin Bapak Ibu juga mengalami sendiri ya. Waktu di kamar mandi itu kan kita punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk tidak memikirkan hal-hal lain. Nah, ketika itu biasanya ide itu mampir. Itulah sebabnya saya membenarkan mengapa saya membawa ponsel ke kamar mandi. Tujuan saya adalah biar kalau nanti ada ide, saya bisa langsung catat. Satu pelajaran yang saya dapat dari sini, jangan pernah biarkan ide itu muncul tanpa kita catat. Jadi biasakan untuk selalu mencatat ide. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan memerlukan hal tersebut. Kalau kita biarkan, biasanya kemudian lupa. Yang ada adalah rasa penasaran. Kemarin itu kayaknya saya udah punya ide tulisan deh. Apa ya? Aduh, wah itu bisa bikin tidak enak hati selama beberapa jam tuh kalau seperti itu. Ini yang pertama, satuan bahasa pertama namanya wacana. Kemudian yang kedua, sewaktu menulis kita akan memerlukan satu tingkatan, satu satuan bahasa yang disebut dengan paragraf. Saya pernah pada satu waktu, tahun lalu kalau saya tidak salah, anak saya itu tidak suka menulis. Belum lah ya, saya mungkin bilangnya belum suka menulis. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya, anaknya udah Ivan suka menulis juga nggak? Enggak kok, saya buka rahasia, dia belum suka menulis. Dia lebih suka berbicara. Tiap orang kan memang punya kegemaran masing-masing ya. Saya juga ingin membujuk dia untuk suka menulis, tapi ya gimana, dia membaca saja belum terlalu suka. Itu yang pertama kali harus dimunculkan. Tiba-tiba tahun lalu, dia habis menonton film, filmnya Michael Jordan, Last Dance namanya, film dokumenter di Netflix. Dia datang ke saya terus bilang, ayah, aku mau nulis. Wah, nulis apa? Saya tanya gitu kan. Karena dia memang bukan orang yang suka menulis, saya tahu. Nulis tentang Michael Jordan. Dia bilang, oh oke, ini karena kamu baru nonton ya? Dia bilang gitu kan. Iya, saya percaya aja waktu itu. Tapi ternyata kemudian saya baru tahu bahwa ternyata itu tugas sekolahnya. Jadi orang sekolahnya dia diberi tugas untuk menulis sesuatu. Terpaksalah dia akan menuliskan. Ya udah, kamu tulis aja dulu. Gimana caranya? Ya kamu kan nonton. Habis itu nanti coba kamu cari sumber-sumber lain. Apa ya? Ya kamu baca buku lah, saya bilang gitu kan. Kebetulan uaknya itu suka untuk suka sekali dengan Michael Jordan. Jadi uaknya itu punya koleksi cukup banyak buku-buku tentang Michael Jordan. Jadi anak saya kemudian meminjam 2 buku dan setelah itu dia mulai menulis. Ingat tadi ya, anak saya itu tidak suka menulis dan seingat saya baru kali ini saya membaca tulisannya. 2 hari kemudian dia datang ke saya, ngasih 5 halaman. Wah, keren banget, saya lihat kan, udah dikirim. Word. Nggak ada paragrafnya dong, Bapak Ibu. Bayangkan satu tulisan, 5 halaman, tidak ada paragraf. Ternyata kehadiran paragraf itu penting sekali. Kalau saya mengibaratkan paragraf ini seperti tempat orang ketika berenang untuk menarik napas. Pembaca akan berusaha mencerna apa yang disampaikan oleh penulis dengan pembagian paragraf tersebut. Begitu ketemu akhir paragraf, pembaca itu akan menarik napas. Dia bisa berhenti di sana, bisa ambil minum, bisa apa, terus kemudian dia bisa berusaha mencerna.
Pembaca yang cerdas bahkan kadang-kadang bisa membaca cepat dengan memperhatikan paragraf. Kalau kita lihat pola paragraf itu kan biasanya gagasan utama terletak pada awal paragraf atau pada akhir paragraf. Yang pertama disebut pendekatan deduktif, yang kedua disebut pendekatan induktif. Kebanyakan paragraf non-fiksi, kalau dari pengamatan saya, menggunakan pendekatan deduktif. Jadi sang penulis itu menjelaskan dulu maksud utamanya, kemudian dia baru mengembangkan kalimat-kalimat penjelas. Jadi ketika kita ingin membaca sebuah buku dengan cepat, saya biasanya baca pertama sebuah buku itu sekitar 15 menit. Caranya adalah dengan saya membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Tapi ini hanya bisa untuk karya non-fiksi ya. Kalau karya fiksi ya agak sulit. Paragraf jadi ternyata perlu diperhatikan. Kemudian kalimat. Kebanyakan karya yang saya lihat, karya yang belum matang di dalam bahasa Indonesia, itu menggunakan kalimat sama dengan kita berbicara. Kalau kita perhatikan kan antara lisan dan tulisan itu berbeda kalimat yang kita gunakan. Terutama kalau kita lihat sewaktu kita berbicara secara lisan, kita seringkali lupa untuk menyelipkan tanda titik. Yang kita lakukan, kita berbicara panjang, lalu kita menggunakan kata hubung. Karena, sehingga, dan, jadi. Seluruh penuturan kita pada akhirnya kalau ditulis, itu menjadi panjang sekali. Ini saya lihat, bukti nyata yang saya lihat adalah ketika saya memberikan kelas untuk teman-teman, konsultasi lebih tepatnya, untuk teman-teman yang mendapat pekerjaan menulis transkrip rapat. Teman-teman dari sekretariat kabinet misalnya, itu kalau menulis untuk rapat, itu mereka biasanya bingung. Mereka kesulitan untuk memutuskan ini menggunakan titik atau ini menggunakan koma. Nah, itu juga terjadi pada banyak penulis. Banyak sekali penulis yang ketika menulis, itu kalimatnya panjang, tapi sebenarnya itu bisa dipecah menjadi kalimat yang pendek-pendek. Bukan berarti bahwa menulis panjang itu dilarang ya. Banyak pengajar bahasa yang menganjurkan untuk menulis pendek-pendek, kalimat efektif kata mereka. Oke, itu bisa kita terapkan, tetapi umumnya itu bisa kita terapkan di dalam melaras bahasa formal, di dalam penulisan surat bisnis, di dalam penulisan karya ilmiah. Tapi begitu kita menulis sastra itu kerap kali diuntungkan dengan gaya penulisan yang melantur. Saya bercerita tentang deskripsi seseorang, lalu saya menceritakan itu dengan gaya yang melantur, kalimatnya panjang, bahkan di dalam penulisan kalimat itu, mungkin satu paragraf itu satu kalimat. Di dalam karya sastra itu diizinkan. Lalu saya juga melihat beberapa penulis esai itu menggunakan kalimat yang panjang-panjang sewaktu menulis esai. Tapi ternyata sewaktu dia menuangkan dalam bentuk kalimat panjang, dengan teknik yang tepat, pembaca itu justru menikmati cara bertuturnya. Yang saya ingat sekali itu Mas Agus Magelangan dari Mojok. Mas Agus itu kalau menulis biasanya dia sering menulis panjang. Satu kalimatnya itu ada yang sampai 50 kata, 60 kata, tapi pembaca ternyata bisa menikmati. Nanti kita akan lihat ya beberapa contohnya. Jadi kalimat efektif bukan berarti kalimat pendek. Di dalam laras bahasa bisnis, ilmiah, seperti saya sebutkan tadi, atau dalam jurnalistik, mungkin itu bisa kita terapkan. Tapi di dalam penulisan kreatif, di dalam penulisan sastra, bukan berarti kalimat itu harus selalu pendek, bisa panjang. Nah, jadi apa kalimat efektif? Kita berangkat dengan efektifnya nih. Efektif itu kan berdaya guna, artinya dia menghasilkan sesuatu. Yang disebut kalimat efektif adalah kalimat yang bisa menggambarkan maksud penulis dengan tepat. Syaratnya itu aja. Nah, bagaimana syarat itu didapatkan, itu akan bergantung kepada laras bahasanya. Berikutnya yang diperhatikan adalah kata. Pada kata ini, PR kita bertambah. Pada awalnya yang kita perlu pastikan adalah kita menyampaikan kalimat dengan efektif. Orang bisa langsung memahami apa yang kita sampaikan. Ini kemudian ditambah dengan bagaimana kita memilih kata yang tepat dan serasi. Di dalam kadang-kadang ada kata yang bersinonim. Kita harus memilih antara semua dan seluruh. Apa bedanya? Kita harus memilih antara tiap-tiap dan masing-masing. Apa bedanya? Kita memilih antara bulat dan bundar. Apa bedanya? Jadi jauh lebih detail. Sebagai orang Indonesia, seringkali
kita itu belum tentu menguasai lebih dari 20% kosakata bahasa Indonesia. Kegemaran untuk membaca merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kosakata kita. Sebagai penulis, tentu saja karena modal kita adalah bahasa, kekayaan kosakata penulis itu harusnya di atas kosakata orang biasa. Dan seorang penulis, kalau menurut saya, itu harus memiliki sikap mental yang tidak menolak ketika menemukan sebuah kata baru. Justru itu harta karun bagi seorang penulis. Saya begitu ketemu kata baru, pada awalnya saya tidak akan, ini saya lihat ya, ada beberapa orang yang ketika menemukan kata baru, itu sikap mentalnya adalah, kata apaan tuh? Nggak pernah saya nemukan ini. Ingat yang namanya kata, itu adalah cara manusia untuk menyampaikan pikirannya, konsep. Yang disebut dengan manusia beradab itu kan selalu akan mengembangkan konsepnya kan. Jadi selalu berkembang tuh. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita tidak kenal yang disebut kata kepo. Kepo itu kan pengen tahu yang diiringi sifat agak menyebalkan. Beberapa tahun yang lalu tuh nggak ada tuh. Tapi muncul dan kemudian itu melambangkan sesuatu yang baru. Beberapa tahun yang lalu kita tidak mengenal yang disebut dengan siniar atau podcast. Tapi perkembangan teknologi membuat itu muncul. Jadi jangan alergi terhadap kata baru. Bahkan ketika itu disebut, kita kadang-kadang kan karena kita mengaku sebagai orang Indonesia, begitu kita menemukan kata baru di dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita bilang, enggak tuh saya nggak pernah belajar itu, coba buka kamus. Itulah sebenarnya manfaat kamus. Kamus itu memberikan peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan kosakata kita. Dan yang terakhir, di dalam satuan bahasa ini yang kita perhatikan adalah ejaan. Ejaan ini bagaimana kita menatap. Sama seperti mungkin kalau manusia itu kita punya sikap, punya pikiran, punya perilaku, tapi yang membungkus kita adalah pakaian, penampilan. Nah, ejaan ini bungkus. Dia membuat orang akan melihat tulisan kita dengan lebih apik, lebih rapi. Kalau dari sudut linguistik sebenarnya ejaan ini tidak termasuk ke dalam tata bahasa. Ejaan ini punya kategori khusus, ortografi namanya. Itu ya bisa disebut konvensi. Jadi kalau bagi saya, semakin saya belajar bahasa, saya semakin menganggap bahwa ejaan ini sangat arbitrer, bergantung kepada konsensus. Tapi kalau saya perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul di media sosial, di kelas-kelas yang saya ikuti, dan saya yakin juga pasti di kelas ini, pertanyaan yang sering diajukan orang itu berputar masalah ejaan. Padahal seperti saya sebut tadi, ejaan itu banyak yang bisa dipikirkan dengan logis pertama, terus sifatnya itu konsensus. Contoh nih ya, banyak orang yang bertanya misalnya gini, elipsis, tanda titik 3. Sebelum elipsis itu pakai spasi apa enggak? Enggak penting, cuma keseragaman di sana itu sangat diperlukan. Kalau melihat kaidah ejaan harusnya pakai spasi. Enggak indah kelihatannya, kayaknya buang-buang tempat. Ya silakan, kan saya bilang tadi kan, yang disebut dengan ejaan itu konsensus. Sudut pandang orang itu pasti berbeda-beda. Kenapa kita harus menetapkan ejaan standar? Tujuannya adalah bagi orang-orang yang ingin memerlukan panduan. Kalau ada orang yang memerlukan panduan, dia tinggal melihat EYD, kajian pedoman ejaan yang berlaku se-Indonesia. Tapi kalau misalnya dia sudah memiliki pandangan tertentu mengenai ejaan, ya silakan aja gunakan itu. Ya tinggal nanti orang bisa menerima atau tidak. Ini yang kemudian muncul sebagai yang disebut dengan gaya selingkung. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, gaya selingkung itu adalah gaya khas yang dimiliki oleh penerbit atau sebuah lembaga tertentu. Tempo misalnya. Kalau Bapak Ibu lihat, Tempo itu tidak menggunakan spasi sebelum elipsis. Alasan dia karena buang-buang tempat. Ya sudah, tidak apa-apa. Atau misalnya di kalangan jurnalistik, teman-teman wartawan itu tidak menulis G20 dengan tanda hubung. Padahal kalau kita lihat di dalam kaidah ejaan, antara huruf dan kalau kita menggabungkan huruf dan angka dalam sebuah singkatan, harusnya kita beri tanda hubung. Jadi itu harusnya G tanda hubung 20, harusnya. Tapi banyak media massa yang tidak menggunakan itu, ya itu gaya mereka. Tadi makanya saya bilang tadi bahwa ejaan itu adalah tataran bahasa yang paling rendah dari penulisan. Cuman seringkali ya sama seperti kita ya, seringkali kita tidak terlalu memperhatikan isi kepala, tidak terlalu memperhatikan perilaku, yang penting tampilannya ganteng, bagus. Seringkali kan itu yang kita lakukan. Nah, ini dua hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu
sebelum kita nanti membahas detail. Jadi kalau Bapak Ibu memorinya mungkin terbatas, ingat dua hal ini. Yang pertama, menulislah dengan baik, sesuai dengan laras bahasa, dan menulislah dengan benar, dengan satuan bahasa. Atur bagaimana kita menyampaikan gagasan, kemudian berturut-turut atur tataran yang lebih bawah, paragraf, kalimat, kata, dan yang terakhir ejaan.